Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini, aku akan membahas soal tentang prediksi soal P3K Bidan tahun 2024, yaitu adalah asuhan kebidanan kehamilan patologis. Ini adalah kompetensi teknis ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, aku sudah agak lama tidak bikin video lagi karena itu istirahat dulu untuk sementara waktu sambil mencari-cari soal-soal yang kemungkinan akan keluar di P3K tahun 2024 ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, Nyonya S, hamil pertama, datang ke bidan dengan keluhan keluar darah dari kemaluannya dan merasakan nyeri. Setelah diperiksa oleh bidan N, ternyata didapatkan hasil pemeriksaan usia kehamilan Nyonya S 20 minggu dan terdapat pembukaan. Saat akan dilakukan pemeriksaan spekulum, diagnosis yang dapat ditegakkan dari kasus Nyonya S adalah A. Atonia uteri, B. Placenta previa, C. Solusio placenta, D. Ruptur perineum, dan yang E. Abortus imminent. Nah, jawabannya apa teman-teman? Ayo kita bahas sama-sama ya. Oke teman-teman, kita bahas ya jawabannya. Oke, kalau atonia uteri itu hisnya tidak adekuat ya teman-teman. Jadi ini bukan. Kalau atonia uteri ini hisnya tidak adekuat. Kontraksinya sangat lembek atau lemah, jadi bukan. Kemudian placenta previa. Placenta previa ini juga tidak tepat ya teman-teman. Ini placenta yang menutupi jalan lahir. Jadi ini tidak sesuai dengan kasus di atas. Kemudian solusio placenta, ini tali pusatnya atau plasentanya terlepas ya teman-teman dari dinding rahim saat janin berada di dalam kandungan. Dan ini juga tidak tepat ya teman-teman. Ruptur perineum ini juga bukan ya teman-teman, ini tidak tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah sesuai dengan kasus di atas, yaitu adalah abortus incipiens. Nah, jadi abortus incipiens ini yaitu adalah abortus dengan hasil konsepsi ibu dan rahim yang tidak dapat dipertahankan. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, kalau begitu kita lanjut ya soal nomor 2. Maaf ya teman-teman, penjelasannya agak sedikit terbata-bata. Karena saat ini aku sedang lagi sakit tenggorokan. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Nyonya R berusia 34 tahun, G4, P2A1. Jadi ini sudah hamil yang keempat ya teman-teman, dan melahirkan 2 kali, kemudian keguguran atau abortus 1 kali. Usia kehamilannya 42 minggu, datang ke puskesmas. Ibu mengeluh belum merasakan kencang-kencang. Setelah dilakukan pemeriksaan, TTP normal. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, belum terdapat pembukaan. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Multipara, B. Kehamilan dengan infeksi, C. Polyhydramnion, yang D. Gangguan his, dan yang E. Serotinus. Jadi kita bahas sama-sama ya teman-teman soalnya, jawabannya. Kalau multipara ini tidak tepat ya teman-teman. Memang ibunya sudah hamil 4 kali, tapi ini jawabannya tidak tepat. Di sini kan usia kehamilannya sudah 42 minggu. Lalu kehamilan dengan infeksi. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Di sini hasil pemeriksaan
bagus-bagus saja ya teman-teman, tidak ada dikatakan infeksi. Jadi jawaban yang B ini juga tidak tepat. Lalu polihidramnion. Polihidramnion ini kelebihan air ketuban. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena kasus di atas tidak ada membahas tentang kelebihan air ketuban. Lalu gangguan His, ini juga tidak tepat ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, serotinus. Nah, biasanya ibu hamil 42 minggu itu, namun belum ada tanda-tanda persalinan, maka diagnosisnya itu adalah serotinus. Serotinus itu adalah kehamilan lewat waktu yang berlangsung sampai 42 minggu yang disebabkan adanya gangguan terhadap timbulnya persalinan. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya K, G1, P0, A0. Usia kehamilan 39 minggu. Ke tempat bidan U dengan keluhan keluar air yang banyak dari kemaluannya sejak 7 jam yang lalu. Diagnosis untuk Nyonya K adalah yang A, ruptur, yang B, ketuban pecah, yang C, ruptur selaput. Ini maksudnya ruptur selaput ketuban ya teman-teman. Kemudian yang D, ruptur amnion. Lalu yang E itu adalah ketuban pecah dini. Nah, jadi soal di atas jawabannya yang tepat yaitu adalah oke. Nah, oke teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, ketuban pecah dini. Karena kan di sini dikatakan keluar air yang banyak dari kemaluan sejak 7 jam yang lalu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya Jet ke tempat bidan dengan mengatakan bahwa ini adalah kehamilannya yang pertama. Nyonya Jet mengeluh mual muntah sudah 8 kali dalam 4 jam. Mengatakan nyeri ulu hati setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan D. Didapatkan hasil tekanan darah 90/60, apatis, lidah kering dan kotor, temperatur tubuh 38 derajat Celcius, dan oliguria. Diagnosis yang dapat ditegakkan dari kasus Nyonya Jet adalah A. emesis gravidarum derajat 1, B. emesis gravidarum derajat 2, C. hiperemesis gravidarum derajat 1, D. hiperemesis gravidarum derajat 2, dan yang E. hiperemesis gravidarum derajat 3. Nah, jadi teman-teman jawabannya yang paling tepat yaitu adalah di sini nih pasiennya itu HEK ya teman-teman. Nah, biasanya kalau pasien itu tekanan darahnya sudah 90/60, kemudian apatis, lidah kering dan kotor, kemudian suhu tubuhnya meningkat, dan oliguria, kencingnya sedikit. Nah, itu biasanya soal jawaban yang paling tepat itu ya teman-teman, itu adalah hiperemesis gravidarum derajat 2. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Nah, nanti kalian baca-baca aja lagi tingkatan derajat-derajat tentang HEK atau hiperemesis gravidarum. Buka-buka lagi bukunya ya teman-teman, dipelajari lagi. Oke, kalau begitu kita langsung ya soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya G datang ke bidan R dengan keluhan mual muntah berlebihan. Nyonya G mengaku kehamilan pertama dengan umur 8 minggu saat pemeriksaan. Ditemukan sedikit pendarahan.
Saat pemeriksaan auskultasi tidak terdengar DJJ. Rahim tampak lebih besar, konsistensinya lebih lembek. Tidak teraba bagian-bagian janin. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan adanya gambaran badai salju. Diagnosis yang tepat untuk Nyonya G adalah A. abortus, B. solusio plasenta, C. mola hidatidosa, D. hiperemesis gravidarum, dan yang E. kehamilan ektopik terganggu. Nah, di sini jawabannya yang sangat tepat yaitu adalah kalau abortus ini bukan ya teman-teman. Ini masih kurang tepat. Solusio plasenta juga tidak tepat. Ini kan tali pusat maksudnya plasentanya itu koyak ya teman-teman, atau lepas dari dinding rahimnya. Dan ini kan usia kandungannya masih 8 minggu. Kemudian mola hidatidosa. Nah, ini jawabannya yang tepat ya teman-teman. Hamil anggur. Biasanya itu tidak terdengar DJJ, kemudian rahim tampak lebih besar, konsistensinya lembek, tidak teraba bagian-bagian janin. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan adanya gambaran badai salju. Badai salju itu seperti kayak anggur seperti itu ya teman-teman. Kayak ada bulat-bulat gitu. Nah, itu jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, mola hidatidosa. Dan yang D dan E, jawaban yang D dan E itu jelas bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang nomor 5 ini adalah yang C, mola hidatidosa. Oke teman-teman, segini dulu ya soal-soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi yang lebih update. Mudah-mudahan soal-soal ini nanti akan keluar di P3K tahun 2024 ini. Yang penting kita belajar aja dulu, berusaha dulu, sama-sama saling sharing secara online dengan membahas soal-soal seperti ini. Mudahan kita yang belum lulus bisa lulus tahun ini. Oke teman-teman, segitu dulu ya soal-soal dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.